saatnya menurut saya untuk memenuhi kesamaan di muka hukum, seharusnya menurut saya Fahmi Alamsyah ini harus bertanggung jawab juga, harus diperiksa juga. Jangan dibiarkan melenggang, sedangkan polisi kroco-kroco yang tidak tahu menahu malah sekarang diperiksa, malah terancam masa depannya, malah terancam karirnya, termasuk mantan Kapolres Jakarta Selatan, karena semata-mata mengikuti skenario yang ditulis oleh Fahmi Alamsyah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua yang ternyata mastermind-nya adalah atasannya sendiri, Irjen Polisi Verdi Sambo, seperti yang disampaikan oleh Kapolri, ternyata ada nama lain selain Verdi Sambo dan beberapa orang yang sudah disebutkan selama ini. Ada nama yang mencuat yang belum terekspos secara masif, namanya Fahmi Alamsyah. Fahmi Alamsyah ini sebetulnya adalah penasehat ahli dari Kapolri. Ini bukan diangkat oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tapi Fahmi Alamsyah ini sudah menjadi penasehat ahli sejak Kapolrinya dijabat oleh Jenderal Polisi Idam Aziz, pendahulu dari Pak Listio Sigit. Nah, Fahmi Alamsyah ini menduduki jabatan penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Ada yang menarik dari Fahmi Alamsyah ini, rupanya yang bersangkutan juga sangat dekat dengan mantan Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo. Nah, bahkan konon menurut berita yang saya baca, Fahmi Alamsyah ini yang membuat skenario press release pertama pembunuhan Brigadir J, yang dikatakan skenarionya tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Brigadir Richard atau Brigadir Eliezer. Skenario ini kemudian diamplifikasi, dibuatkan press release oleh Fahmi Alamsyah. Ini diakui oleh yang bersangkutan. Dan menurut salah seorang penasihat ahli Kapolri yang lain, Khairul Huda, mengatakan bahwa dalam rapat-rapat penasihat ahli, Fahmi Alamsyah ini sering sekali memaksakan bahwa skenario yang dibuat Verdi Sambo itu adalah skenario yang sebenarnya. Ini yang membuat menurut saya kasus kematian Brigadir Yosua berlarut-larut. Ada kemungkinan masukan yang diberikan Kapolri oleh penasihat hukumnya bidang komunikasi publik salah, karena sudah disesatkan oleh skenario awal yang dibuat oleh timnya Verdi Sambo. Nah, artinya Fahmi Alamsyah ini turut berperan menyesatkan pimpinan Polri selama ini. Bahkan menurut Khairul Huda, ada kemungkinan juga Fahmi Alamsyah ini yang membangun narasi di ruang publik melalui media sosial, yang pada intinya waktu itu menyudutkan korban, yaitu Brigadir Yosua, tentang pelecehan seksual lah, ada hubungan Brigadir Yosua dengan Ibu Putri Chandrawati. Ternyata ini diolah oleh tim, dan kemungkinan ini menurut Khairul Huda dilakukan oleh Fahmi Alamsyah. Minimal dia yang mengedrive, itu kata Khairul Huda. Makanya menurut Khairul Huda, para penasihat ahli dari Kapolri mendesak Fahmi Alamsyah untuk mundur. Ini berbeda dengan keterangan Fahmi Alamsyah bahwa dia mengundurkan diri secara sukarela karena tidak mau jadi beban, merupakan kewajiban moral. Versi ini berbeda
antara versi Khairil Huda yang mengatakan bahwa Fahmi Alamsyah dipaksa mundur, diultimatum mundur oleh para penasihat ahli yang lain, tapi menurut Fahmi Alamsyah dia mengundurkan secara sukarela. Mana yang benar? Monggo kalian beradu. Nah, siapa Fahmi Alamsyah ini? Saya jujur baru mendengar nama ini. Konon dia pegiat media, dia pimret di salah satu media online dan beberapa akun-akun yang tidak ada namanya. Ini katanya begitu. Dan menurut informasi di media, konon Fahmi Alamsyah ini adalah pendukung Anies Baswedan dan merupakan simpatisan dari PKS. Ini kalau melihat postingan dia di media sosial. Dia kelihatan mempunyai atensi atau perhatian khusus dan simpati kepada Anies Baswedan. Sah-sah saja sebetulnya. Tapi pada saat seorang pendukung PKS yang oposisi kepada pemerintah menjadi penasihat ahli Kapolri, saya bertanya-tanya. Ini mungkin memang bukan salah dari Kapolri Listio Sigit Prabowo, karena Fahmi Alamsyah ini masuk di jajaran tim penasihat ahli pada zaman Pak Idam Aziz jadi Kapolri. Sahabat Indonesia, pertanyaan saya begini, kalau dia seperti yang ditulis di dalam pemberitaan media bahwa dia terlibat dalam penyusunan skenario press release kepada media dan ini sudah menyesatkan publik, apakah Fahmi Alamsyah dibiarkan melenggang begitu saja? Apakah dia dengan mengundurkan diri masalahnya selesai? Ini tidak fair. Karena dia bukan polisi. Pada saat dia disuruh atau diminta oleh Verdi Sambo, dia punya hak untuk menolak. Apalagi dia tidak ada keterkaitan tugas langsung dengan Kepala Divisi Propam. Ada deal apa antara Verdi Sambo dengan Fahmi Alamsyah? Saya tidak tahu. Nah, kalau akhirnya dia mengiyakan dan mengamini permintaan dari Verdi Sambo untuk membuat press release kepada media dan akhirnya membuat publik itu tersesatkan, masa kita diamkan begitu saja? Masa polisi mendiamkan begitu saja? Masa dibiarkan Fahmi Alamsyah melenggang sedangkan saksi-saksi yang lain yang tidak langsung terkait diperiksa oleh Barreskrim? Ini menurut saya ada diskriminasi kalau para polisi diperiksa, tapi penyusun skenario press release dibiarkan melenggang. Ini mungkin juga press release yang dibuat oleh Fahmi Alamsyah ini yang dipakai oleh mantan Kapolres Jakarta Selatan Budi Edi untuk press conference. Skenario yang dibuat Verdi Sambo kemudian ditulis oleh Fahmi Alamsyah ini yang dipakai oleh Divisi Humas Polri, Kapolres Jakarta Selatan, dan media untuk menyesatkan publik, menyesatkan Polri, dan menyesatkan kasusnya. Nah, sekarang kasusnya sudah terbuka, bahwa terbukti menurut pengakuan dari Barada Richard atau Barada Eliezer bahwa dia diperintahkan, ditekan oleh Verdi Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Nah, saatnya menurut saya untuk memenuhi kesamaan di muka hukum, seharusnya menurut saya Fahmi Alamsyah ini harus bertanggung jawab juga, harus diperiksa juga. Jangan dibiarkan melenggang, sedangkan polisi kroco-kroco yang tidak tahu menahu malah sekarang diperiksa, malah terancam masa depannya, malah terancam karirnya, termasuk mantan Kapolres Jakarta Selatan, karena semata-mata mengikuti skenario yang ditulis oleh
Fahmi Alamsyah. Memang konon katanya skenario awal itu dibuat oleh Ferdy Sambo, tapi Fahmi Alamsyah menurut pengakuannya itu menulis press release yang akan disampaikan kepada media massa, dan ini selaras dengan apa yang dipress conference-kan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri dan Kapolres Jakarta Selatan. Acuannya skenario rilis yang dibuat oleh Fahmi Alamsyah. Harusnya menurut saya tidak boleh dibiarkan melenggang. Masalah salah atau tidaknya nanti biar penyidik yang menentukan. Sangat tidak fair kalau dia sekedar mengundurkan diri dan bebas melenggang. Karena menurut pengakuan Khairul Huda, salah satu tim penasihat Kapolri, bahwa dalam rapat-rapat internal tim penasihat ahli dikatakan Fahmi Alamsyah sering sekali menekankan, mendorong, memaksakan, menginisiasi, mempengaruhi penasihat ahli yang lain bahwa skenario yang dibuat oleh Sambo ini yang paling benar. Ini kalau katanya Khairul Huda kurang ajar dia. Sahabat Indonesia, ini saya sampaikan agar tidak hanya polisi yang menjadi korban. Banyak polisi-polisi yang mungkin Bintara, Tamtama, juga mungkin Pamen, yang menjadi korban, yang sekarang menjadi tersangka atau terduga yang diperiksa oleh Baris-Krim atau tim khusus. Tapi Fahmi Alamsyah ini harusnya diperiksa juga oleh Mabes Polri. Itu saja ingin saya sarankan kepada Kapolri, kepada Kepala Baris-Krim dan tim khusus, bahwa ada orang yang bernama Fahmi Alamsyah, meskipun dia pernah menjadi penasihat ahli bidang komunikasi publik dari Kapolri, tapi dia mempunyai peran dalam menyesatkan informasi yang disebarkan kepada media massa. Ini saran saya kepada jajaran kepolisian, agar benar-benar polisi ini bisa membersihkan borok-borok yang ada di dalamnya, termasuk orang-orang yang menjadi penasihat ahli. Ini penting saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan ini menjadi tabir membuka dan menjadikan Polri lahir kembali. Polri reborn, menjadi Polri yang bersih, menjadi Polri yang menjadi dambaan masyarakat, menjadi Polri yang menjadi pengayom masyarakat, dan menjadi Polri sebagai bayangkara negara. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam keberagaman, salam merah putih. Saya Rudi S. Kamil.